ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid At-Taubah Denmako Koarmada 2 yang mudah-mudahan senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimana wa rahimakumullah. Semoga Allah mencucurkan karunia rahmatnya kepada kita sekalian, kebahagiaan untuk kita dan keluarga kita. Semoga Allah mengkaruniakan rezeki untuk bekal hidup kita dan keselamatan kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaji zuhur kita akan kita berbicara tentang sebuah peristiwa di bulan Rajab. Di dalam Al-Quran disebutkan walaqad fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh Allah kisahkan kembali cerita yang ada di dalam Al-Quran kepada kalian semua, liulil albab, untuk orang-orang yang berpikir, menjadi pelajaran, menjadi sebuah renungan, menjadi sesuatu hikmah yang bisa dipetik, diambil. Jamaah sekalian, bulan Rajab adalah termasuk bulan di mana kita diingatkan kembali dengan sebuah peristiwa yang besar, peristiwa yang hebat. Dulu disebutnya suatu kejadian di luar nalar manusia. Kenapa? Karena peristiwa itu sungguh benar-benar terjadi, bukan berita hoax. Walaupun kemudian banyak mencoba para ahli, bahkan yang menulis buku tentang Isra Mi'raj itu kemudian dijadikan sebagai sebuah perjalanan ruhiyah semata. Maka kalau kita kembalikan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah beserta penjelasan dari para ulama bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi utuh, fisiknya, rohaninya. Oleh karena itu dalam surat Al-Isra ayat pertama jelas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina. Kemudian dengan perjalanan itu Allah memberikan sebuah cahaya. Jadi perjalanan itu adalah perjalanan yang ditujukan Allah dan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Jemaah sekalian, linuriyahu min ayatina. Jadi untuk menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah. Oleh karena itu, kalau perjalanan ini hanya ruh saja, apa yang menjadi keajaiban? Maka di situ bi'abdihi adalah jiwa, raga. Jamaah sekalian, sebelum peristiwa Isra Mi'raj sesungguhnya banyak yang melatar belakangi yang terjadi di dalam kehidupan Rasulullah. Saat itu dakwah Rasulullah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Rasulullah menaik, dakwahnya mulai, respon umat saat itu sangat luar biasa. Sehingga Nabi berada di dalam sebuah tempat, diisolasi oleh orang-orang musyrikin, di suatu tempat yang tidak bisa bergerak kemana-mana. Jamaah sekalian, kemudian saat kesulitan seperti itu, istri tercinta Khadijah Al-Kubra wafat. Tidak lama kemudian pamanda Abu Thalib juga wafat. Padahal kedua orang ini permata yang sangat indah bagi Rasulullah.
istri Khadijah Al-Kubra, penopang dakwah yang sangat besar, seluruh hartanya semua diinfakkan di jalan Allah, semuanya diserahkan untuk Rasulullah demi perkembangan dakwah. Sementara paman Rasulullah Abu Talib, walaupun dia belum menjadi seorang mukmin, bahkan sampai akhir hayatnya dia belum seorang mukmin, dia menjadi benteng Nabi. Setiap dakwah menghadapi berbagai macam ancaman, maka Abu Talib menjadi bentengnya. Dan dia mengatakan, siapa yang menyakiti ponaanku Muhammad, maka akan berhadapan dengan Abu Talib. Demikian sampai akhirnya masa kesedihan, masa duka cita, masa persoalan yang mendalam yang dialami Rasulullah dan keluarga, begitu sangat terpukulnya Rasulullah. Sekali lagi, hamba yang dikasihi oleh Allah, Allah tidak akan membiarkan si hamba tersebut tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diajak ke sebuah tempat yang belum pernah dilaluinya, untuk memberikan sebuah kebahagiaan, memberikan sebuah solusi bagi kehidupan, untuk menghibur segala duka, kira-kira begitu. Maka kemudian dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian peristiwa yang lain terjadi, ada perdebatan antara langit dan bumi. Langit dan bumi terjadi sebuah perdebatan. Maka langit berkata kepada bumi, aku yang paling indah dalam kehidupan ini, aku yang paling hebat, hai bumi. Kenapa? Karena di langit itu ada bintang, ada bulan yang sangat indah. Maka kemudian bumi menjawab, aku yang lebih indah daripada engkau, wahai langit. Di bumi ada gunung-gunung yang menjulang tinggi, hijau ranau sungai-sungai yang begitu sangat indah. Kemudian perdebatan itu terulang lagi. Maka kemudian bumi mengatakan dengan argumen pamungkasnya, di bumi ini ada seorang manusia mulia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langit pun terdiam. Dan kemudian langit memohon kepada Allah, ya Allah, naikkan, angkat makhluk seorang hamba yang mulia itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dinaikkan ke langit. Jadi dalam kisah ada sebuah cerita seperti itu. Maka kemudian dinaikkanlah Rasulullah dalam sebuah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jemaah sekalian, yang melatar belakangi Rasulullah Isra Mi'raj, pertama, persoalan-persoalan yang menghimpit diri Nabi sebagai sebuah solusi bagi kehidupan. Maka kemudian Nabi melakukan Isra Mi'raj. Sebelum berangkat Isra Mi'raj, Nabi dibersihkan dadanya oleh malaikat Jibril. Kemudian di sebuah proses Rasulullah SAW dibedah dada Nabi, diisi oleh ilmu hikmah. Kemudian oleh malaikat Jibril, Rasulullah diisi dengan ilmu dan akhlak yang sempurna. Maka kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini maknanya jamaah, ketika setiap orang menghadapi persoalan dalam hidup, ketika seseorang mengalami persoalan dalam hidupnya, awalilah dengan membersihkan jiwa. Sebagaimana Rasul dibersihkan jiwanya, dadanya oleh malaikat Jibril. Pertama, bertaubatlah kepada Allah. Itu yang harus dilakukan. Menghadapi persoalan apapun dalam kehidupan, bertaubatlah kepada Allah. Kemudian memohon ampunlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian Nabi melakukan sholat 2 rakaat. Di perjalanan itu adalah bersihkan diri dengan bertobat, isi dengan istighfar, lakukan sholat dalam kehidupan. Solusi pertama. Kemudian Nabi Isra
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sampai di Palestina, yang Nabi lakukan di Masjidil Aqsa adalah juga melaksanakan sholat di masjid. Lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ketika kita dalam keadaan susah, ketika setiap orang menghadapi kegelisahan hidup, jangan tinggalkan masjid. Awali perjalanan itu dengan membersihkan diri kita, jiwa kita, awali dari masjid. Kemudian datangi juga masjid yang lain. Inilah contoh yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Artinya apa? Setiap orang menghadapi persoalan, itu tanda keajaiban yang ingin Allah berikan ketika prosesnya benar. Si hamba menjalani sebuah proses hidup, ya Allah, persoalan terjadi, maka dia kemudian bertobat, bersihkan diri, lakukan sholat, dekatkan diri dengan tempat sujud, terus dia lakukan, dan insya Allah dia akan mi'raj. Oleh karena itu, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini, saudaraku, ada doa Nabi. Ada doa Nabi ketika Nabi berjumpa di Sidratul Muntaha mengucapkan salam kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala kedamaian, segala penghormatan, segala kebaikan, segala keberkahan, segala rahmat milikmu ya Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah mengembalikan, menjawab dengan salamnya, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaika. Salam itu, damai itu, kasih itu, berkah itu, kebaikan itu, dan sebuah penghormatan itu untukmu wahai Nabi. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam damai, kesejahteraan, kebaikan bagi hamba-hamba kami ya Allah, yang soleh semuanya kepadamu ya Allah. Dan doa itu kita ucapkan di dalam salat kita. Maka siapa yang salat, maka dia mendapatkan berkah dari doa Nabi. Siapa yang salat, sesungguhnya dia sedang melakukan perjalanan mi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sulit kita salat, ketika senang kita salat, ketika jatuh miskin tetap salat, ketika dianugerahi kaya tetap salat. Cuma dalam kehidupan ini banyak orang mengatakan ketika diajak, ayo nang masjid, hatiku gurung tenang pak. Ayo ngaji, nanti aja kalau sudah sempat waktunya. Lantas kapan kita akan disempatkan Allah? Kapan kita akan bisa sholat? Kalau dalam kondisi seperti itu kita tidak sanggup melangkahkannya. Atau sebaliknya, orang digoda ketika sulit mau datang ke Allah, walaupun ada pengharapan yang lain. Ketika mau pendidikan, ketika dulu kita mau tes, sholat malam kita garap, sholat sunnah, puasa sunnah kita garap, begitu diterima, sudah selesai semuanya. Hilang semuanya, lupa semuanya. Ada kalanya ketika sempit dia datang ke Allah, ketika dilapangkan dia menjadi lupa kepada Allah. Itulah kehidupan. Maka dalam mimbar ini kalau kita melihat bagaimana perjalanan Nabi, ketika sulit Nabi melakukan sebuah ritual, yaitu pertaubatan. Kemudian Nabi sholat, dan Nabi mengajarkan kepada kita doa. Doa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Doa yang keluar dari lisan mulia Rasulullah pasti mustajabah. Siapa yang akan mendapatkan doa itu? Adalah orang-orang yang menunaikan sholat. Jamaah sekalian, oleh karena itu sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Maka di penghujung salat kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat itu menjadi kalimat yang esensi. Ketika sebuah pertanyaan, ucapan apa
Bahasa apa yang apabila di dalam salat diucapkannya maka membatalkan salat? Ucapan apa yang apabila tidak dibacanya maka tidak sah salatnya? Dan itu sesuatu yang harus dibaca. Tidak lain kalimat itu adalah ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, batal salatnya karena sudah usai. Sementara kalau orang salat kemudian di penghujung tidak mengucapkan salam, tidak sah salatnya. Dari sisi ilmu fikih, bahwa mengucapkan salam itu ketika berjumpa. Idza laqituh fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengan saudara mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bertemu ucapkan salam. Karena itulah doa dan itu adalah ikatan akidah ukhuwah Islamiyah. Untuk bagaimana setiap mukmin ada kepedulian dalam doa, ada kepedulian dalam ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila berjumpa, sebuah pertanyaan. Orang yang sholat, dia fisiknya ada di situ, dia sholat di saf, berdirinya di situ, duduknya di situ. Kenapa ketika berjumpa mengucapkan salam? Bukankah dia dari tadi di situ juga tidak kemana-mana? Maka ini yang harus ditemukan. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Artinya apa? Orang yang salat, ya fisiknya di situ, tapi rohaninya dia sedang berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang merasakan kenikmatan, siapa yang merasakan ada dialog dalam salatnya dengan Allah, siapa yang merasakan bahwa tadi saya berdoa, tadi saya mengungkapkan dari hati yang paling dalam kepada Allah yang sungguh-sungguh, maka sesungguhnya dia telah meninggalkan fisiknya. Dan ketika dia turun kembali menyudahi salatnya, dia pantas mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, sudahkah kita tadi mengakhiri salam kita dengan salam, mengakhiri salat kita dengan salam? Merasa sudah pantaskah kita dengan ucapan salam tersebut? Artinya apa? Tadi benar-benar saya menjumpai Allah dalam salat saya. Benar-benar tadi saya menyampaikan hajat saya, menyampaikan doa permohonan saya kepada Allah. Rabbi firli, ya Allah, aku datang kepada-Mu mohon ampunan. Ampuni aku ya Allah. Warhamni ya Allah, kasihi aku. Ya Allah, rahmati jalan hidupku. Warfa'ni ya Allah, angkat derajatku. Wajburni ya Allah, cukupkan aku, tutup aib-aibku. Wahdini, bimbing aku ya Allah dengan hidayah-Mu. Khusyuk, permohonan itu dari hati ya Allah, naik melambung, meninggalkan fisiknya seolah-olah, maka dia layak ketika mengakhiri salatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam hadis Nabi, orang yang menyudahi salatnya dengan salam, dialah mengucapkan salam kepada kaum mukminin, kaum muslimin yang ada di samping keliling kanannya, yang ada di samping keliling kirinya, baik untuk bangsa manusia maupun bangsa nabi, rasul dan makhluk-makhluk Allah yang soleh yang lainnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dari bulan Rajab, peristiwa Isra Mi'raj ini, kita kembali diingatkan oleh Allah. Mari kita kembali kepada Allah dengan banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar, dan jaga solat kita sebagai cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Salat jalan yang paling tepat untuk mengingat kepadaku dan bentuk ketakwaanmu kepadaku. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbana, atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan amal kami yang belum sempurna ini. Ya Allah, berikan kami cahaya yang membimbing kami dekat kepadamu ya Allah. Berikan kami cahaya yang menjadikan kami merasa cinta kepadamu ya Allah, lebih taat lagi kepadamu ya Allah. Dan kami, keluarga kami, anak turunan kami ya Allah, jadikan hamba-hambamu yang soleh. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jadikan kami dan anak keturunan kami, keluarga kami ya Allah,
hamba yang senantiasa kau pelihara iman, hamba yang senantiasa kau pelihara takwa, hamba yang senantiasa sujud dengan solat kepadamu ya Allah. Ya Rabbana, terimalah doa dan kabulkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebih mohon dimaafkan. Bila